Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur tak terhingga kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan anugerah yang Dia berikan kepada kita. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Rasulullah, kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah. Wa dzakara Abu Nasrin al-Qushairi an walidihi al-Imam Abil Qasim anna min syarti taubah ay yadhkura ma madha min az-zallah wa yandama alaihi. Dan telah menyebutkan Abu Nasr al-Qushairi dari ayahnya al-Imam Abil Qasim al-Qushairi bahwa dari syarat taubat bahwa adalah dia mengingat dosa yang telah lalu dan menyesali atasnya. Setengah daripada syarat tobat itu adalah ingat dengan dosa yang telah lalu. Jadi artinya bahwa tobat itu kada bisa dilakukan hanya dengan secara global, secara umum. Kita mesti ingat dosa yang kita perbuat. Misalnya berdusta, menggibah, memandang yang haram, mendengar yang haram, itu mesti kita ingat. Falau aslafa dzamban wa nasiyahu fatawbatuhu min dzunubihi 'ala al-jumlah wa azmuhu 'ala an la ya'uda ila dzambin ma yakunu taubatan mimma nasiyah. Jikalau dia dahulu berbuat dosa dan dia lupa, maka tobat itu orang dari dosa-dosanya atas keseluruhan dan bercita-cita dia tidak akan kembali melakukan dosa, maka tidaklah yang demikian itu tobat daripada yang dia lupakan itu. Ini sudah kebanyakan bisi dosa kada ingat lagi. Apa kan dosa ini banyak macamnya, mungkin ribuan macam jenis dosa, mulai dosa hati sampai dosa yang zahir, macam-macam dosa itu. Nah orang ini kada ingat lagi, sudah kebanyakan dosa yang diperbuatnya dan kada biasa tobat dari setiap melakukan dosa, sehingga bertumpuk-tumpuk dosanya, kada ingatan lagi. Lalu ingat tobat secara jumlah. Ya Allah, hamba menyesal berbuat dosa, hamba karena mau ulang lagi. Nah itu mayakunu taubah. Tidaklah itu adalah tobat. Itu kali bisa disebut tobat. Jadi artinya bahwa mesti kita ingat dosa kita itu satu persatu. Itu kalau tobat.
Lain hal dengan kita minta ampun kepada Allah. Misalnya, ya Allah, ampunilah hambamu ini dosa-dosa, baik yang hamba ingat atau yang hamba kada ingat. Nah, itu boleh aja kalau kita minta ampun. Minta ampun itu beda dengan tobat. Minta ampun itu yang ngarannya minta bisa diberi, bisa kada oleh Allah. Kalau tobat itu, nah tobat ini bila sempurna syarat-syaratnya itu pasti diterima oleh Allah. Jadi ada perbedaan antara tobat. Kalau kita minta ampun kepada Allah daripada dosa, baik yang ingat, baik yang kada ingat, nah itu kada jadi soal. Tapi kalau tobat, nah kada kawa lawan dosa yang kada ingat itu. Karena kayak apa hendak menyesali lawan yang kada ingat. Kada mungkin kita kawa menyesali lawan dosa yang kita kada ingat melakukannya itu. Wa ma dama nasiyan la yakunu mutalaban bitaubah amma nasiyah. Dan selama orang itu lupa, dia tidak dituntut dengan tobat dari yang dia lupa itu. Orang lupa itu kan dituntut. Nah, selama dia masih lupa dengan dosanya, ini pernah dahulu mencuri milik seseorang, cumanya kada ingat lagi. Pada pernah mencuri kada ingat lagi. Nah, itu kada dituntut dia untuk tobat karena kada ingat. Walakinnahu, tetapi dia yalqallah, dia akan berjumpa dengan Allah, wa huwa mutalibun, Allah menuntut bitilka zallah, dengan itu kesalahan tadi. Sama orang misal banyak berisi qadaan sembahyang, ini kada ingat lagi. Nah, kada dituntutnya kada ingat. Nah, cuma kini bila mati dituntut oleh Allah. Kalau dalam dunia kada ada tuntutan karena kada ingat. Wa hadza kama law kana lil ghairi alaihi dainun panasiya aw lam yaqdir 'ala al-ada fa huwa halan ghairu mutalabin 'ala an-nisyan aw al-i'sar walakin yalqallah wa huwa mutalibu. Dan ini sebagaimana orang yang mempunyai hutang, kada ingat. Ini ada bisi hutang lawan si pulan, tapi nya kada ingat. Nah, itu kada dituntut, orang kada ingat. Atau dia pada waktu itu kada mampu membayar, kada dituntut juga. Tetapi dia apabila berjumpa kepada Allah, artinya begitu kena meninggal dunia, Allah akan menuntut dia itu. Nah, kenapa sampai melupakan sembahyang? Kenapa sampai melupakan dosa? Kenapa sampai melupakan hutang kepada orang lain? Itu Allah akan menuntut kepadanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wahia min zambin duna akhar sahihatun, dan itu tobat dari dosa bukan yang lain, sahihatun sah. Artinya orang ini banyak benar gawiannya itu yang maksiat. Ini suka minum arak, suka juga berjudi, suka juga melakukan zina, suka juga menggibah orang, banyak gawiannya nih. Amun inya tobat sekaligus mungkin kada mampu, kada sanggup. Lalu inya tobat satu persatu. Menjadinya dalam targetku bulan ini aku ampih dulu, aku berhenti dulu mencuri. Nah, tobatnya dari mencuri pada bulan itu. Karena bulan berikutnya inya menargetkan bulan tobat daripada melakukan judi. Tahapan bertahap. Nah, wahia itu tobat min dzambin dari dosa duna akhar sahihatun, itu sah. Itu sah. Dan itu mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Orang hanya sanggup tobat dari sebagian dosa, tapi belum sanggup sebagiannya. Dan jangan sampai tobat itu ditunda menunggu sanggup semuaan.
sia-sia aja aku tobat mun masih aku kada sembahyang umpamanya, sia-sia aja aku sembahyang mun aku masih berjudi. Itu kada jadi soal, yang penting tobat terhadap maksiat apa yang kita bisa tobat. Nah, itu sah tobatnya. Wa min jumlati dzunub min ghairi dzikri tafsiliha ghairu sahihah, dan tobat dari seluruh dosa tanpa menyebutkan perinciannya itu tidak sah. Tidak sah. Nah, tobat daripada sekalian dosa tapi tanpa menyebutkan perinciannya itu tidak sah, ghairu sahihah. Misalnya nih, ya Allah, hamba ini banyak dosa kepada Engkau, menangis banyak dosa, hamba kada mau ulang lagi lawan dosa-dosa ini. Nah, itu kada sah, mesti diingat satu persatu. Makanya ada para ulama dahulu menyusunkan istighfar, astagfirullahaladzim minal kadzib, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah daripada dusta. Astagfirullahaladzim minal ghibah, astagfirullahaladzim minan namimah. Kan ada istighfar tuh. Ulama-ulama bahari mengarangkan istighfar, artinya supaya kita ingat perincian dosa-dosa itu. Karena kalau secara keseluruhan itu kada kawa tobat jam itu. Kayak orang berilaan juga, orang berilaan secara keseluruhan itu kada sah berilaannya. Misalnya kita lawan si fulan, mencuntan biasa, ampuninya, menggibahinya biasa, memitnah inya biasa, ma'anu bininya biasa. Lalu kita berilaan lah, nah kalau ada salah hilaf berilaan kita, nah itu kada kawa biris itu. Kalau kada disebut satu persatu. Nah lawan Tuhan apalagi? Wa min jumlati dzunub, dan tobat dari sejumlah dosa min ghairi zikri tafsiliha, dari ketiadaan menyebut perinciannya, ghairu sahihah, itu kada sah tobatnya. Qala Az-Zarkashi wa huwa zahir, dan itu jelas, li'annaha an-nadam, karena tobat itu kan menyesali. Wahwa itu nadam, menyesal, la yutahaqqaqu, tidak bisa dipastikan, illa idza zakara ma fa'alah, sehingga kecuali dia ingat yang dia lakukan, hatta yutasawwara nadamuhu alaih, sehingga dilupakan penyesalan atasnya itu. Jadi satu persatu. Maka wasani, yang kedua daripada syarat tobat itu adalah al-iqla an-dzambi fil hal, berhenti, mencabut diri daripada dosa pada ketika itu juga. Kalau orang misalnya laki-laki memakai barang yang diharamkan, contoh memakai emas, nah ini menyesal bahwa melanggar hukum Allah nih, memakai yang dilarang oleh Allah, menyesal. Cuma kada mau maju, nah kada mau melepas atas ini, nah itu kada sah tobatnya. Karena setiap kali orang menyesal itu pasti berhenti. Al-iqla anil dzambi fil hal, pada ketika itu. Misalnya lagi orang melakukan perbuatan pekerjaan riba. Nah, pekerjaan riba. Lalu orang ini hendak tobat daripada riba. Ini sudah tahu riba ini terlalu berat hukumannya, ada kau menyandang. Nah, lalu nya menyesal lawan riba ini. Nah, begitu dia tobat dari menyesali riba itu esok hari siang sudah melakukan tindakan-tindakan untuk menghentikan riba itu. Kalau kaina minggu kaina mengurus, nah itu kada kawa, kada diterima Allah tobatnya. Kada sah tobat yang malam tadi itu, kada sah. Malam tadi kita tobat sudah daripada riba. Karena ini dosa besar yang menyebabkan mati, dicabut iman. Kada wani.
Nah isuk sudah siap, anak malam kalau ada orang kan tengah malam. Nah jadi isuk pagi habis makan sudah siap berurusan mendatangi hal-hal yang berurusan dengan riba itu untuk mencabuti menyelesaikannya. Nah ini pilhal. Kada kau mahadang tahun kaina kada kawa tanggung lagi dia belum habis masanya kada kawa. Itu mesti pilhal. Bi ayyatrukahu in kana mutalabbisan bih, dengan bahwa dia meninggalkan itu dosa jika dia sedang berpakaian dengan dosa itu, au musirran 'alal muawadah ilaih, atau dia mengekali atas maulang kepadanya. Nah itu dia tinggalkan, berhenti itu. Jadi tobat tadi menyesal dan segera berhenti. Nah, segera berhenti. Wasalis yang ketiga syarat tobat itu al-azmu ala an la ya'ud fil mustaqbal ilaiha aiz-dzunub au ila mithliha. Mencita-cita atas bahwa tidak kembali di masa akan datang kepada dosa-dosa yang dia tobat tadi, kada mau ulangi lagi. Au ila mithliha, atau kepada seumpamanya. Wa hadza la yutasawwaru istiratuhu, dan ini tidak dirupakan mensyaratkannya illa bima yatamakkan, kecuali dengan orang yang mungkin min misli ma qaddamah, dari seumpama yang dia dahulukan. Nah, amma man jubba ba'da zina aw quti'a lisanu ba'da nahwil kadhbi fasyartu fi haqqihi azmuhu 'ala tarki law 'adat ilaihi qudratuhu 'ala zambi. Mencita-cita. Nah ini Allah yang tahu kayak apa bujurnya hati mencita-cita tuh. Buat kada itu urusan Allah yang tahu. Mencita-cita kada mau ulang lagi. Lalu kayak apa andai kata orang ini memang kada sanggup juga lagi melakukan itu. Nah, umpamanya orang ini dahulunya suka berzina, laki-laki ini suka berzina dahulunya. Nah sekarang potong kemaluannya kada ada lagi, dihibur buntal umpamanya. Lalu ingin tobat, menyesal daripada zina, bampe sudah bampe, ada lagi barangnya, dan kadang mau ulang lagi. Apa nama ulang? Atau orang yang suka mengatakan hal-hal yang haram, sekarang dipotong orang lisannya, kada kau lagi bersuara. Lalunya tobat, menyesal dulu mengucap nah haram, dan mau ulangnya, dan berniat bercita-cita kada akan mau ulang lagi. Memang kada kau mau ulang juga, kada ada lagi ilatnya. Nah maka syarat pada hak orang kayak macam ini adalah mencita-cita meninggalkan jikalau kembali kepadanya kemampuannya atas dosa. Nah jadi ini harus punya keyakinan, andai kata aku nih kayak dahulu juga kawa, aku kada akan mau ulang juga lagi. Nah itu mesti ada demikian dalam hatinya. Artinya aku menyesal ini, aku tobat ini, aku berhenti ini bukan karena kada kawa, bukan. Andai kata sekarang aku mampu juga, aku kada akan mau ulang lagi. Nah maka seperti demikian. Nah, jadi wabihadza, maka dengan ini ulima diketahui anna taubatal ajiz anil aud sahihatun, bahwa tobatnya orang yang tidak bisa kembali itu sah. Nah tobat orang yang kada mampu lagi mau ulang itu sah. Orang suka berjudi, wah ini miskin, ada lagi berduit, alunya kada mau ulang lagi, duitnya kada ada lagi.
Nah itu sah aja, andai kata dalam hatinya itu ada, walaupun aku kaya, aku tetap pada akan mengulang lagi perjudian itu. Qala al-qadhi la khilafa baina salafil ummah bi sihhati taubah min ba'dil kaba'ih ma'al maqam ala kaba'ih akhar. Tidak ada khilaf antara ulama yang terdahulu pada sahnya tobat dari sebagian kejahatan beserta masih tetap atas kejahatan-kejahatan yang lain. Itu sepakat ulama bahwa kita sah tobat dari satu kejahatan, sedangkan kejahatan lain masih kita lakukan. Itu boleh dan sah, dan itu satu kebaikan ketimbang kalau dilakukan sama sekali. Dan ini tanda bahwa kita berjalan menuju kepada Allah. Tanda artinya bahwa kita sair berjalan kepada Allah, ini bertahap, tunggal dikitan. Nah, tobat sekaligus kada kawa, banyak masalah. Nah, tobatlah satu persatu dari dosa. Nang dulunya suka memandang yang haram, mendengar yang haram. Nah sekarang mendengar dulu, tobat. Nah, dijaga jangan sampai mendengar lagi. Kayaknya bulan depan bulan kainanya tobat daripada memandang yang haram, mendengar yang haram, mengatakan yang haram. Nah, jadi tahap bertahap, dan orang yang demikian ini kalau sungguh-sungguh dia akan bisa bersih daripada dosanya karena mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Asal ada kesungguhan untuk tobat dari seluruh dosa, mulai dengan dosa yang dia mampu tobat. Nah, untuk ke tahap selanjutnya Allah akan menolong dia untuk bisa bersih daripada dosa itu. Nah, ini 3 hal syarat tobat tadi yang disepakati oleh para ulama. 3 itu: menyesal, berhenti waktu itu juga, Nah, yang ketiga, mencita-cita kada akan mengulang lagi kepada dosa itu untuk selama-lamanya. Warabi'u, yang keempat, al-istighfar, minta ampun kepada Allah. Nah, ini ada tambahan. Wa fi tashihil minhaj lil Burkini qadiyatu kalamil minhaj annahu la yu'tabaru bi ma'siyatin ghairi qawliyah kal kazfi qawlun wa laysa kadzalik bal yu'tabaru biha al istighfar. Jazama bihi qadil qudat Abu Tayyib wal Husaini wal Mawardi wa ghairuhum, walladhi yadhharu wallahu a'lam anna dzambal mazkur wa in kana batina la budda ay yudhhira ta'ib qawlan yadhharu minhu nadamuhu ala dzambihi bi ay yaqula astaghfirullah min dzambi aw rabbi ighfirli khati'ati aw tubtu ila Allah min dzambi. Nah, jadi ini tambahan lagi syarat tobat sesudah kita menyesal, sudah kita berhenti, sudah bercita-cita kada mau ulang lagi, diucapkan. Itu 3 tadi perkara hati. Nah, ini ucapkan dengan lisan, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, atau ya Allah terimalah tobatku. Ini sebagai menampakkan bahwa kita sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad zakara Ibnu Rif'ah ma yadullu ala anna alladhi 'abbaru bil istighfar inna ma aradu bi anna damlat talaffuz. Menurut sebahagian ulama lagi bahwa minta ampun ini kada perlu dengan lisan, cukup dalam hati. Ada lagi pendapat kayak itu. Ada yang mengatakan bahwa syarat tobat yang keempat minta ampun dengan lisan dan hatinya. Menurut sebagian ulama lagi cukup dalam hati minta ampun kepada Allah tadi. Sesudah menyesal, berhenti, mencita-cita kada mau ulang lagi, hanya dalam hati, ya Allah ampunilah dosa yang aku tobat daripada Engkau tadi. Wa man ta'ammala ma zakara alima annahu la qaila min haula'il ummah bisyir talaffuz bil istighfar. Nah, jadi kebanyakan ulama kadang mensyaratkan mengucapkan
astagfirullah itu. Cukup astagfirullah itu dalam hati. Itu kebanyakan ulama. Jadi kebanyakan ulama kadang memasukkan istighfar ini dalam syarat tobat. Makanya tadi yang terbanyak pendapat para ulama bahwa syarat tobat itu hanya 3 tadi. Istighfar ini khilaf ulama. Ditambah lagi pulang khilafnya dengan ucapan atau cukup dengan hati. Nah, tapi untuk lebih sempurnanya tobat, alangkah baiknya istighfar ini pun dilakukan dengan hati dan dengan lisan. Jadi letaknya istighfar ini imbah tobat dulu. Amun istighfar berdahulu minta ampun tobat belum nanti kurang bagus, kada tepat. Nah, kita mengakui dulu kesalahan, menyesali dahulu. Begitu kita kada maulang, nah hanyar kita minta maaf kepada Allah, minta ampuni, minta hapuskan dosa-dosa. Nah itu istighfar mestinya dilakukan sesudah tobat tadi. Nah kemudian wat tadaruk in kana dzambu tarka fardin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah astaghfirullah. La ilaha illallah astaghfirullah. La ilaha illallah astaghfirullah. La ilaha illallah wa natubu ilallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ayyuhal minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim